Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yohanes pasal 11 ayat 32. Firman Tuhan berkata, "Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, 'Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati.'" Sahabat Kristus, latar belakang kisah ini yaitu tentang meninggalnya Lazarus. Bahkan dia sudah berada di dalam kuburan selama 4 hari. Sesuatu yang terkesan bahwa Tuhan sudah terlambat untuk menolong dan tidak ada harapan yang baik lagi. Mau diapakan lagi tidak bisa. Mau didoakan yang bagaimana lagi sudah buntu dan tidak ada jalan. Namun Maria memiliki pendekatan lain. Suatu pendekatan yang tidak biasa. Pendekatan yang istimewa dan pendekatan yang menyentuh hati Tuhan. Dituliskan setibanya Maria di tempat Yesus berada. Hal ini mengandung pengertian bahwa Maria mau datang pada Tuhan. Dia mau menyediakan diri untuk menghampiri Tuhan. Betapa banyak anak-anak Tuhan ketika diminta berdoa tidak mau, beribadah juga malas. Lalu di sisi mana Tuhan mau menolong? Kunci yang pertama untuk mendapatkan pertolongan Tuhan yaitu bersedia datang pada Tuhan secara pribadi. Datang di tempat Yesus berada. Disitulah kita bisa mencurahkan isi hati kita. Saat bertemu dengan Tuhan, kita bisa bebas menyampaikan pergumulan hidup kita. Saatnya kita atur lagi jam doa kita. Saatnya perbaiki lagi saat teduh pribadi kita. Bayar harga untuk menyediakan waktu yang terbaik saat bertemu dengan Tuhan. Langkah kedua, Maria tersungkur di depan kaki Yesus. Maria berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, Lazarus pasti tidak mati." Kalimat itu tidak bernada penyesalan atau kecewa. Namun kalimat itu sebenarnya bernada harapan atau percaya dan beriman bahwa kalau Tuhan Yesus ada di situ saat itu, Dia pasti sanggup menyembuhkan saudaranya itu. Maria tidak seperti doa kita yang seringkali tanpa sadar menyalahkan Tuhan. Kita seringkali berkata, "Mana pertolonganmu Tuhan? Mana katanya Tuhan sanggup memulihkan? Mana katanya Tuhan sanggup menjawab doa saya?" Demikian juga berbagai kalimat bernada protes yang lain. Kalimat kecewa dan kalimat menyalahkan Tuhan. Maria mengambil sikap yang benar. Dia tersungkur di depan kaki Tuhan. Dia memposisikan diri menyembah Tuhan lebih dulu daripada banyak meminta. Bagaimana sikap doa kita selama ini? Hanya mengeluh dan minta sajakah? Belajarlah untuk menyembah Tuhan lebih dulu. Membuat nama Tuhan menjadi yang utama. Meninggikan Dia sebagai pribadi yang layak dimuliakan. Setelah itu, baru kita menyampaikan permohonan dengan segenap kerendahan hati. Sahabat Kristus, jangan pernah menjadi pribadi yang suka menghilang di hadapan Tuhan. Miliki waktu untuk menyendiri bersama dengan Tuhan. Kita tersungkur dan menyerahkan semua pergumulan kita pada kedaulatan Tuhan. Suatu kali kita akan melihat bahwa keajaibannya sangat terbukti dinyatakan atas hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa sesungguhnya Engkau sajalah ya Tuhan yang sanggup menolong dan memulihkan kehidupan kami. Dan karena kepercayaan kami kepadamu itulah, maka kami akan datang. Dan kami sebaiknya datang. Dan kami seharusnya datang kepadamu setiap pagi. Menyerahkan segala hal, beban hidup kami, menyerahkan segala pergumulan kami. Tuhan, jamah hidup kami.
lawat setiap kami. Dan kiranya kami anak-anak-Mu boleh menyediakan waktu dengan maksimal untuk menghampiri-Mu ya Tuhan. Ampuni kalau seringkali kami kehilangan jam-jam persekutuan pribadi dengan Engkau. Seringkali kami merasa sibuk, seringkali kami merasa tidak ada waktu. Dan pagi hari ini kami minta ampun dan kiranya kami boleh memperbaiki segala sesuatunya. Dan berikutnya kami akan meninggikan nama Tuhan, tersungkur di depan kaki-Mu, menyembah Engkau, meninggikan nama Tuhan di atas segalanya, dan percaya bahwa Engkau lebih besar dari setiap masalah dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah harapan kami, Engkaulah tempat kami berteduh, Engkaulah tempat kami berlindung, Engkaulah tempat kami menaruh pengharapan. Satu-satunya yang kami kenal, yaitu Tuhan kami yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, memberkati setiap anak-anak-Mu dalam kehidupan yang dijalani sepanjang hari ini, mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang mau datang kepada Tuhan, datang menyembah Tuhan, dan hidup kita pun akan diubahkan, ditolong, dan dipulihkan. Salam dari saya Ogi Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.